Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah kiriman dari Ibu Rahma. Halo Ibu, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita Ibu di YouTube Black Diary. Sedikit disclaimer di awal bahwa ceritanya Ibu Rahma ini itu ada kaitannya sama warisan. Ya seperti yang kalian tahu lah ya. Kalau yang berkaitan dengan warisan itu pasti panas, pasti penuh dengan gonjang-ganjing dan huru-hara. Aku jamin cerita ini seru banget. Jadi aku berharap kalian tidak skip ceritanya, kalian tonton sampai habis. Karena kita semua sudah penasaran, ya sudah, gak usah terlalu berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini itu sebenarnya terjadi terhadap keluarga dari suaminya Ibu Rahma. Jadi bukan warisan yang akan aku bahas ini bukan dari keluarganya Bu Rahma, melainkan dari keluarga suaminya. Sedikit informasi, suaminya Bu Rahma ini merupakan anak tengah dari 5 bersaudara. Gara-gara COVID tersebut, 2 adiknya ini mengalami PHK massal. Terus 2 saudaranya atau 2 kakak dari suaminya Ibu Rahma ini itu kan berniaga, punya toko, punya kedai. Gara-gara COVID ini mereka terpaksa harus gulung tikar. Usaha mereka bangkrut dan sejak itulah gonjang-ganjing perkara warisan ini dimulai. Mendiang dari orang tua suaminya ini atau mertuanya Bu Rahma itu mewariskan sebuah tanah yang luasnya itu hampir menyentuh 2 hektar. Itu luas banget. Dan memang sudah dipesankan untuk dibagi secara rata. Pendapatan Bu Rahma dan suami ini tidak ada hubungannya sama warisan. Itu pure dari uang pensiun suaminya Bu Rahma yang dikelola sama Bu Rahma untuk membangun sebuah bisnis yang memang bisa berjangka panjang. Suaminya Bu Rahma bilang begini, ya sudah tidak apa-apa jual saja, tapi yang bagian kalian, bagianku biarlah menjadi bagianku. Terjadilah itu perselisihan antara kakak beradik ini, di mana suaminya Bu Rahma ini disumpah serapah sama kakaknya sendiri yang nomor 1 itu. Bu Rahma ini dikasih banyak pertanyaan yang garis poinnya ya menyalahkan Bu Rahma. Jadi seolah-olah Bu Rahma ini memanipulasi suaminya untuk tidak menjual. Jadi seolah-olah Bu Rahma ini tuh yang menjadi provokator atas tanah tersebut. Bu Rahma sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Bu Rahma itu nggak mau ikut campur. Apa yang mereka dengar dari pernyataan suaminya yaitu pure keinginan suaminya, nggak ada campur tangan dia. Dia memang nggak mau ada urusan masalah warisan. Orang dia sama saudara-saudara kandungnya aja perkara warisan itu nggak dibahas. Dan di situ mereka mengancam Bu Rahma bahwa kalau kamu masih ikut campur dan suamimu nggak mau jual tanah itu, kamu akan dalam bahaya. Itu ancaman pertama yang didengar langsung Bu Rahma dari mulut ipar-iparnya ini. Malam harinya Bu Rahma mulai mengalami teror demi teror yang di luar nalar. Awalnya waktu itu ceritanya Bu Rahma sama sang suami itu baru saja pulang selesai menunaikan sholat isya berjamaah di musola setempat. Mereka pulang masuk rumah dan mereka mendapati semua bohlam lampu yang ada di rumah mereka itu pecah. Dan pecahannya itu berserakan di lantai. Gak hanya di ruang tamu, ruang keluarga, kamar-kamar, dapur, kamar mandi. Membuat rumah mereka itu gelap. Yang hanya nyala, satu-satunya bohlam lampu yang nyala itu hanya bohlam lampu yang ada di teras depan. Bu Rahma sebenarnya ada kekhawatiran nih. Beliau mulai merasa gak enak. Entah itu hanya sebatas feeling atau justru itu clue bahwa akan ada terjadi sebuah teror yang lebih ganas dari ini. Tiba-tiba itu ada yang menarik kakinya dan itu membuat Bu Rahma hampir jatuh. Pisau yang tadi dipakai Bu Rahma buat ngiris brambang itu ya nggak ada, hilang, nggak tahu kemana. Pas Bu Rahma lagi toleh-toleh gitu kan, aneh ya, dikira pisaunya jatuh atau gimana. Bu Rahma ngeliat pisau itu melayang di depan beliau. Pas
lurusan beliau gini, ini beliau, nah ini pisaunya nih. Kaget dong Bu Rahma, loh kok bisa gitu? Sampai pisau itu tiba-tiba terbang ke arah Bu Rahma, hampir mengenai jidatnya Bu Rahma, dan bersyukurnya Bu Rahma bisa menghindar. Dan rumah itu sejenak adem ayem. Tapi ketika jam sudah menyentuh angka 10, ya jam 10 malam, gonjang-ganjing di rumah itu mulai terjadi. Tiba-tiba ranjang tempat tidurnya Bu Rahma dan sang suami itu bergetar sendiri. Otomatis mereka terbangun karena mereka itu sudah tidur terlelap. Saking kencengnya membuat mereka terbangun dan bingung, ini kenapa kasurnya kok bisa gerak-gerak. Sampai mereka itu mendengar suara cekikikan. Suara cekikikan seorang perempuan yang sepertinya itu lebih dari 2 orang. Kayak banyak banget perempuan lagi ketawa di dalam kamar mereka. Tapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Hingga tahu-tauan Bu Rahma ini muntah. Tapi yang keluar dari muntahannya itu adalah cairan berwarna hitam yang bau sekali. Suaminya panik. Sehingga akhirnya suaminya marah, menghentak ke arah kasur. Barulah goncangan di ranjangnya Bu Rahma ini berhenti. Gak pakai lama suaminya langsung mengajak Bu Rahma untuk pergi ke rumah sakit. Bahwa ini sebenarnya bukan sakit secara medis, tapi semacam Bu Rahma ini diguna-guna dengan orang yang mungkin gak suka sama beliau. Sampai di siang hari ya Bu Rahma itu mendapat pesan dari anak-anak kosan yang mengatakan kalau tumben-tumbenan mereka itu diteror sama sosok kuntilanak. Hingga Bu Rahma nangis di kamar. Ketika Bu Rahma nangis di kamar, tiba-tiba ada suara nih yang berbisik. Kan suaminya itu lagi bikinin Bu Rahma teh hangat, ceritanya di dapur biar Bu Rahma tenang. Lah Bu Rahma sendirian di kamar. Ada yang ngebisikin di telinga kirinya, dimana suara itu bilang begini, masih mau dilanjut. Bu Rahma di situ kaget dong, langsung noleh gini kan, nggak ada siapa-siapa. Terus itu suara siapa? Karena Bu Rahma nggak kenal dengan suara itu. Bu Rahma bingung, ini sebenarnya ada apa dengan kehidupannya. Suaminya datang bawa teh hangat, beliau minum. Terus azan asar berkumandang. Beliau putuskan untuk mengajak suaminya sholat berjamaah saja di rumah. Siapa tahu dengan sholat berjamaah, rumah ada aktivitas ibadah, rumah agak tenangan nih. Dan benar aja agak tenangan tuh. Tapi ketika hampir mendekati azan isya, Bu Rahma itu kan lagi nonton TV tuh di ruang keluarga bareng suaminya. Tiba-tiba Bu Rahma itu mengalami getar di tangannya. Sang suami mikirnya Bu Rahma ini kena Parkinson. Tapi Bu Rahma itu nggak ada riwayat Parkinson. Dan itu gejalanya kayak Parkinson. Dibawalah ke rumah sakit. Itu masuk kondisi gini terus. Bu Rahma juga bingung. Padahal Bu Rahma nggak lagi sepaneng, nggak lagi mikir apa-apa, cuma nonton TV. Tiba-tiba gini, ada yang aneh nih sama Bu Rahma. Dibawalah ke rumah sakit, pasang infus lagi, masuk obat, berhenti tuh di situ. Tapi Bu Rahma itu merasa kayak ada yang duduk di dada dia, sehingga dia merasakan sesek banget. Sesek, akhirnya masuklah oksigen tuh. Bu Rahma terpaksa harus rawat inap lagi di IGD malam tersebut. Dan momen ini itu adalah momen yang mau mendekati momen parah dan tersulit dalam hidup Bu Rahma saat mengalami guna-guna. Sebab apa? Sebab tiba-tiba tengah malam Bu Rahma ini kebelet buang air kecil. Ya kan? Bu Rahma mau bangunin suaminya untuk minta bantuan bawain infus. Tapi Bu Rahma mengalami lumpuh. Bu Rahma tidak bisa menggerakkan badannya. Bahkan jarinya saja itu nggak bisa. Bu Rahma juga kesulitan mengeluarkan suaranya. Kayak seolah-olah dia itu kembang amben. Bu Rahma di situ coba gerak badannya nggak bisa. Bu Rahma hanya bisa nangis sampai suaminya ini kayak menggeser badannya yang lagi tidur. Dan mungkin sedikit terbuka matanya, lalu melihat Bu Rahma nangis, beliau langsung bangun. Kenapa Bu? Kenapa nangis? Ada apa? Bu Rahma nggak bisa ngomong. Akhirnya dipanggillah dokter itu. Dipanggil dokter. Dokter mulai melihat ada yang aneh dengan tubuhnya Bu Rahma.
kok seperti tidak ada respon, tidak ada gerakan. Sehingga dokter coba gini, dipegang satu-satu, dicek, Pak ini lumpuh, dokter bilang begitu. Tapi besok pagi kita periksa lagi ya Pak ya, lewat rongsel. Diperiksa lagi. Hasil pemeriksaan kesehatannya Bu Rahma ini mengatakan bahwa Bu Rahma itu nggak sakit apa-apa. Tapi badannya nggak bisa digerakkan. Ya udah kayak lumpuh total gitu. Bu Rahma nangis. Tapi di situ ya Bu Rahma bersyukur. Bu Rahma tuh punya suami yang siaga. Sehingga di saat kondisi seperti ini, suaminya itu justru merangkul beliau. Tidak membuat beliau itu makin cemas. Malah menenangkan beliau. Dengan lembut suaminya berkata seperti ini. Bu, masih ada aku. Ibu tenang saja. Kalau memang kondisi ibu seperti ini, bapak masih bisa merawat kok Bu. Tenang, ibu ndak usah panik, ibu ndak usah mikir yang aneh-aneh. Dan Bu Rahma dalam hatinya bisa bersyukur, mengucap syukur alhamdulillah berkali-kali. Ya udah nih ya kan, Bu Rahma selesai rawat inap di rumah sakit, akhirnya diizinkan untuk pulang ke rumah. Dan saat Bu Rahma pulang itu anak-anaknya sudah tiba di rumah. Anak-anaknya memutuskan untuk pulang setelah dikabari sama suaminya kalau Bu Rahma mengalami lumpuh. Bu Rahma di situ nggak tahu harus ngomong apa karena beliau nggak bisa ngomong. Beliau hanya merespon dengan air mata. Ya beliau hanya bisa rebahan di kasur, ditemenin cucunya, ditemenin anaknya lagi hamil, terus disuapin sama suaminya, pampasnya digantiin, udah gitu doang. Lah Bu Rahma nggak mau ada di situasi seperti ini. Bu Rahma itu ingin ngomong tapi sulit untuk menyampaikan. Sampai akhirnya 2 hari nih ya, Bu Rahma sudah lumpuh total. Bu Rahma merasa ada yang aneh dengan perutnya. Pelan-pelan perutnya itu membuncit. Dan itu di 1 hari yang sama. Perut Bu Rahma ini seperti hamil, tapi hamil cepat. Mulai dari 1 bulan beranjak ke 2 bulan, beranjak ke 3 bulan, beranjak sampai perutnya itu seperti hamil 9 bulan. Itu dalam rentang waktu 1 hari. Mulai dari pagi sampai ketemu maghrib. Suami Bu Rahma, anak-anak Bu Rahma, pun semua keluarga itu bertanya-tanya. Tetangga-tetangga juga bertanya-tanya, ini kenapa? Pak Ustadz dipanggil lagi. Untungnya pada waktu itu Pak Ustadz ini baru ngisi ngajar ngaji di kampung sebelah, baru pulang langsung dipanggil ke rumahnya Bu Rahma. Dan Pak Ustadz ini bilang, ini sudah masuk ke tahap guna-guna Pak. Ini istri sampean diguna-guna sama orang. Karena pas dokter dibawa ke rumah, dokter periksa, tidak ada apa-apa. Akhirnya suaminya Bu Rahma bilang begini, coba besok saya bawa ke rumah sakit dulu Pak, saya periksakan dulu. Iya monggo. Bener aja pas dibawa periksa, hasil ronsen maupun hasil USG itu mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di perutnya Bu Rahma. Tidak ada yang aneh. Dokter pun sulit menjelaskan dan sulit juga ngasih obat. Dokter hanya bilang seperti ini, yang waktu itu teringat ya di ingatannya Bu Rahma dan suaminya. Dokter itu cuma bilang begini, Pak, daripada sampai menghabiskan waktu untuk bolak-balik rumah sakit, panggil orang pintar yang paham dengan hal seperti ini. Nanti akan dibantu. Tapi saya tidak jamin ya Pak ya. Karena yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini kan di luar logika. Tapi masalahnya ini istri sampean mengalami sendiri. Kami semua melihat. Kami yang membantu beliau mengecek kesehatan beliau aja bingung. Saya kasihan sama bapak sama ibu harus bolak-balik dari kampung ke kota hanya untuk memeriksakan ibu yang jelas-jelas tidak ada sakit yang bisa dijelaskan dengan medis. Jadi sakitnya itu bukan sakit karena medis, tapi karena ya supranatural lah hitungannya ya kan. Dari omongan dokter itu suaminya Bu Rahma ini mulai termenung. Mereka masih di rumah sakit itu. Mereka bingung mau pulang juga, mereka capek. Suaminya ini benar-benar udah capek banget, udah di tahap suaminya ini lelah menghadapi semua keanehan yang mereka alami. Akhirnya anak-anaknya ini disuruh ke rumah sakit. Mereka ngumpul di rumah sakit, mereka berdoa, meminta perlindungan sama Allah, minta petunjuk sama Allah, minta
solusi dan jalan keluar sama Allah. Tiba-tiba Bu Rahma itu merasakan sakit di area perut. Jadi perutnya tuh kayak diteken-teken gitu katanya. Sampai tiba-tiba perutnya itu kempes, dan saat kempes ya secara bersamaan itu keluar banyak sekali sirup merah. Dan kalian tahu apa? Ada piye ngomongnya ya, segenggam jeli merah, paham kan kalian? Dan itu seperti yang masih berusia di kandungan itu 2 atau 3 bulan. Bu Rahma bingung, padahal Bu Rahma ini sudah menopause, kok bisa hamil? Kalau hamil kan harusnya lahiran ya anaknya gede lah, ini kok cuma segenggam doang. Dari situlah suaminya Bu Rahma ini baru yakin bahwa Bu Rahma itu diguna-guna sama orang. Tapi siapa yang jadi pertanyaannya kan itu menantunya Bu Rahma yang nomor 2 itu punya kenalan orang pintar. Orang ini suka klinik dan mendalami ilmu supranatural. Aku gak ngomong wong pintar, yes hitungannya pada kayak wong pintar ngono lah ya. Dan orang ini yang pernah membantu neneknya dulu waktu neneknya ini sakaratul maut. Jadi melepas susuk dalam tubuh sang nenek sampai akhirnya sang nenek ini bisa pergi dengan tenang. Siapa tahu orang itu bisa membantu Bu Rahma gitu loh. Mertuanya ya kan. Ya udahlah, suaminya Bu Rahma menerima saran dari menantunya. Menantunya ini langsung disuruh menghubungi orang tersebut, dan orang itu bisanya sore. Ya udahlah, ditunggu. Tapi karena Bu Rahma ini tidak ada indikasi penyakit yang serius, ya otomatis kan nggak bisa rawat inap lama-lama di IGD. Akhirnya dipersilakan pulang dan dikonfirmasi ulang bahwa yaudah kita ketemunya di rumah aja. Lah ini begitu mereka sampai rumah mereka itu sudah dikerumunin banyak tetangga. Karena apa? Karena banyak sekali bangkai burung gagak yang berserakan di rumah mereka. Bukan hanya di depan tapi di dalam rumah juga. Dan itu aromanya campur aduk, aromanya semraut. Untungnya Bu Rahma itu punya tetangga-tetangga yang baik banget. Mereka itu membantu keluarganya Bu Rahma untuk membersihkan burung gagak yang berserakan tersebut. Akhirnya disapu, dibuang lah. Dan aromanya sudah hilang ya, masih ada selentingan-selentingan, ya wajar sebanyak itu soalnya. Terus orang yang ditunggu ini datang. Orangnya ini datang gak miyanya ini kayak wong dukun pinter, enggak. Yus kayak orang biasa bertamu ke rumah orang gitu. Dipersilakan duduk. Orang ini langsung bilang begini, kalian ini habis bahas warisan ya. Padahal nggak ada yang ngomong. Bu Rahma aja nggak cerita ke anak-anaknya soal bapaknya yang habis geger perkara warisan. Si orang ini tahu. Terus orang ini bilang, ini itu kiriman, ini guna-guna. Yang ngirim itu saudara suamimu, dodeng ke arah suaminya Bu Rahma. Sampean senduwe masalah karo dulur-dulure sampean, tapi istri sampean yang kena imbasnya. Ya mungkin mereka salah persepsi ke Bu Rahma, sehingga yang diganggu adalah Bu Rahma. Bu Rahma di situ nangis. Bu Rahma itu masih belum bisa ngomong, Bu Rahma masih belum bisa gerak, Bu Rahma masih lumpuh. Bu Rahma hanya bisa nangis, bilang kayak ngasih kode gitu loh ke suaminya gitu. Akhirnya suaminya itu bilang begini, ya tanya lah solusinya gimana gitu. Si orang itu bilang begini, kita harus melakukan perlawanan, tapi kita bersihkan ibu dulu. Disuruh nyiapin beberapa perintilan. Waktu itu Bu Rahma lupa, pokoknya Bu Rahma ingat adalah orang itu minta dibelikan 6 butir ayam kampung
yang tekstur kulitnya itu agak bergerigi lah, itu nyarinya susah karena rata-rata telur ayam kampung ya di daerah rumahnya Bu Rahma itu mulus-mulus. Nyari yang bergerigi itu di mana? Suaminya telepon temennya yang sana yang sini, akhirnya ketemu. Karena apa? Karena telur itu keluar dari ayam kampung yang tekstur bulunya itu berbatik. Kalian pernah lihat nggak sih ayam yang bulunya itu bentuk batik? Aku belum pernah lihat sih. Mungkin ada dari kalian yang pernah lihat, boleh tulis di kolom komentar. Dan harga satu telur itu juga nggak murah, 250.000. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 6 telur. Mau nggak mau suaminya Bu Rahma ini ngajak diskusi anak-anaknya. Mereka bilang begini, "Kak, Pak, sepenting ibu sehat, ibu kembali sehat." Ya wes lah, suaminya Bu Rahma ini pergi ke rumah orang yang jual itu bersama si Bapak Supranatural ini, karena biar beliau itu bisa milih langsung. Lek mindo gawe ini kan ya emang tenaga, soalnya jaraknya juga nggak deket, harganya juga nggak murah gitu kan. Ya wes lah, sekalian Pak, ayo Pak. Dapat besoknya tuh baru diadakan ritual pagi hari, semuanya disiapin. Bu Rahma disuruh tidur. Terus akhirnya Bu Rahma tuh kayak ditaburi uyak grosok gitu, muter ke tubuhnya. Terus bukan ditaburi, dilingkari janur yang sudah dikepang. Jadi ada seperti itulah mungkin perintilannya itu. Jadi janur itu bentuk bunderan yang mengitari tubuhnya Bu Rahma. Terus habis itu atasnya dikasih pandan yang dibiarkan ya udah dibiarkan nggak dibentuk apa-apa, tapi disusun di atas janur yang dikepang tadi. Terakhir itu di sumpetno dupo itu harus tertancap setiap ya wes muter itu punya Bu Rahma. Dan itu PR banget, mengerjakan semuanya PR banget. Satu persatu si Bapak Supranatural ini mulai melakukan serangkaian ritualnya, berharap Bu Rahma bisa terlepas dari guna-guna tersebut. Ternyata itu ada dampaknya, ada efeknya. Rumah itu tiba-tiba jadi goyang semua perabotannya. Tapi bapak ini bilang sudah, jangan fokus, itu hanya mengecoh. Kita fokus aja sama ibu. Ya udah, semuanya duduk memandang ke arah Bu Rahma sampai lampu di ruang keluarga tempat Bu Rahma dilakukan ritual itu pecah. Otomatis kan cahaya yang tadi terang gelap. Terus uyak grosok itu kayak ada yang nyebul, kayak ada yang niup gitu loh. Agak berserakan, tapi masih mengitari tubuhnya Bu Rahma. Jadi orang itu bilang, wes abaikan, jangan terlalu dihiraukan. Seorang ini tetap terus lanjut, pintu jendela itu buka nutup sendiri kayak ditiup angin kewencang gitu. Hingga prosesnya itu lumayan memakan waktu sekitar 30-35 menit. Dan tetangga itu dari luar rumah itu pada ngeliatin semua saat Bu Rahma ini proses disembuhkan. Hingga terakhir itu saat Bu Rahma disiram dengan air yang diambil dari 7 sumur, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan dari dalam kamarnya Bu Rahma. Orang ini langsung pergi ke kamarnya Bu Rahma dan mencongkel salah satu tekel di kamarnya Bu Rahma. Dan ternyata tekel itu memang tidak tertutup, ada di bawah kasurnya. Dan kalian tahu apa yang ada di bawah situ, di bawah tekel itu? Itu ada fotonya Bu Rahma yang sudah ditancapi banyak jarum. Lalu tiap jarum itu disatukan dengan benang bol berwarna merah. Di belakang fotonya itu ditulis dengan Arab gondol gitu. Lalu bagian tubuhnya Bu Rahma, terutama di area perut, itu seperti dilingkari dengan spidol berwarna merah. Lalu di situ juga ada batang gagak. Entah gagak entah dares ya, Bu Rahma soalnya nggak lihat secara langsung. Pokoknya burung itulah, burung kematian lah kalau kata Bu Rahma ini. Itu ada satu yang dimana itu ada di bawah fotonya.
Terus bunga-bunga itu udah kering. Terus habis itu banyak sekali kayak miniatur arit, terus miniatur palu, miniatur gergaji, sampai ada buntelan plastik es gitu yang isinya adalah air got, air selokan yang bau banget. Akhirnya si bapak ini mengeluarkan semua itu, dibawa ke halaman depan, disaksikan semua tetangga-tangga, semuanya dibakar sama si bapak ini. Hingga suara teriakan itu benar-benar makin kencang, dan tahu-tahuan ya, lurusan pas kamarnya Bu Rahma, atapnya itu pecah. Terus keluar kayak gumpalan asap berwarna hitam, lalu dia pergi aja gitu. Dan mereka meyakini bahwa itu adalah sosok yang selama ini mengganggu Bu Rahma, sosok yang ditugaskan untuk mengirimkan guna-guna kepada Bu Rahma. Tapi wallahu alam ya, itu disaksikan sama tetangga-tetangga, keluarganya Bu Rahma, anak-anaknya Bu Rahma, suaminya Bu Rahma, sama si Pak Ustadz ini. Dan alhamdulillahnya Bu Rahma sudah bisa menggerakkan tubuhnya, mengeluarkan suaranya, dan Bu Rahma hanya menangis sambil memeluk anak-anaknya beserta suaminya. Bu Rahma bersyukur sekali Bu Rahma ini bisa terlepas dari gunah-gunah itu. Akhirnya Bu Rahma disuruh duduk, dikasih minum, dan orang ini menjelaskan, ya wes diceritakno lah sopo biang keroe, siapa yang mengawali ini, siapa yang mempunyai ide. Semuanya dijelaskan sama orang ini. Dan suaminya Bu Rahma di situ marah sekali. Beliau tidak menyangka bahwa saudara-saudarinya nekat melakukan ini terhadap istrinya. Seorang istri yang tidak pernah neko-neko, tapi dibuat seperti ini, hampir dalam bahaya sama saudara-saudari kandungnya sendiri. Padahal kehidupan mereka tidak ada yang mengutik kehidupan orang lain, tapi kok orang bisa setega itu sama keluarga mereka. Sampai akhirnya suaminya Bu Rahma ini membuat keputusan besar bahwa beliau akan menjual tanah itu. Sebab apa? Sebab beliau ingin keluarganya dalam keadaan aman, nyaman, dan tidak ada gangguan lagi yang membuat keluarganya dalam keadaan bahaya. Gak pakai lama suaminya Bu Rahma langsung bilang ke kakaknya nomor 1 itu untuk menjual tanah bagiannya. Uangnya jangan dikasih ke dia, tapi bagikan saja sama mereka. Suaminya Bu Rahma gak mau menerima sepeser pun dari uang penjualan tanah warisan tersebut. Dan itu terbukti setelah apa yang mereka lakukan. Dan Bu Rahma tidak pernah menyuruh suaminya untuk membalas atau marah sama saudara-saudarinya, tapi satu persatu dari mereka menerima karma dari apa yang telah mereka perbuat. Jadi dari keempat saudari suaminya Bu Rahma ini hanya satu yang hidup, dan itu pun dalam keadaan lumpuh total. 3 lainnya tiba-tiba ditemukan meninggal dunia dalam kondisi aneh. Ada yang matanya terbelalak lalu mulutnya keluar cairan hitam got seperti yang dimuntahkan Bu Rahma. Terus ada yang meninggal di rumah sakit yang tiba-tiba kejang sekujur badan, dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Lalu yang satu itu mengalami kecelakaan saat berada di jalan, dan itu tiba-tiba ada mobil yang melintas di depan mereka, tapi pas mereka terjatuh dari motor, mobil itu hilang. Itu kesaksian dari istri kakaknya atau iparnya Bu Rahma yang nomor 2, kan laki-laki itu kesaksian dari istrinya. Dan itu istrinya aja yang hidup, si suaminya meninggal. Kan mereka goncengan berdua naik motor. Nah terus yang masih hidup lumpuh ini, itu awalnya tuh tubuhnya gak bisa gerak. Terus habis itu seperti diganggu sama sosok tak kasat mata. Itu ya seperti yang dialami Bu Rahma, bukan? Seperti seolah-olah berbalik menyerang mereka sendiri. Sampai satu persatu dari mereka harus menerima karmanya masing-masing. Bu Rahma tidak benci dengan saudari suaminya atau ipar-iparnya ini. Gak ada yang benci, dan Bu Rahma sudah memaafkan. Karena Bu Rahma percaya hukum tabur tuai itu
nyata adanya. Karma itu nyata dan Allah itu nggak tidur. Allah bersama dengan orang-orang yang dizolimi, orang-orang benar tapi disalahkan, orang-orang yang tidak mau ikut campur tapi dituduh yang tidak-tidak, dan itu terbukti. Bu Rahma nggak perlu susah-susah minta tolong ke sana ke sini mencari validasi, tapi Allah jawab dengan caranya sendiri, ya kan? Dan sejak tanah warisan itu dijual, hidup Bu Rahma beserta suaminya ini adem ayem, gak ada huru hara apa-apa lagi. Bahkan anak-anaknya ini sukses dalam bisnisnya masing-masing. Bu Rahma ini juga usaha kebunnya itu jual beli sayuran, buah-buahan itu juga melejit, ya kan? Dan ya Bu Rahma nggak pindah rumah, Bu Rahma tetap menempati rumahnya itu. Tapi Bu Rahma itu lebih sering mengadakan pengajian di rumahnya. Entah 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu pasti diadakan pengajian di rumahnya untuk benar-benar melindungi rumahnya dari guna-guna tersebut. Dan saat lebaran tiba nih ya, kalau ponakan-ponakannya datang ya diterima sama Bu Rahma. Bu Rahma nggak pernah mengusir ponakan-ponakannya untuk datang ke situ. Selalu Bu Rahma terima tanpa Bu Rahma melihat kesalahan yang diperbuat sama orang tua mereka. Karena anak-anak ini nggak tahu apa-apa. Yang kurang ajar adalah orang tuanya. Jadi jangan hukum anaknya. Itu prinsipnya Bu Rahma. Makanya pas aku lagi ngobrol sama Bu Rahma membahas cerita ini, prinsipnya Bu Rahma itu keren banget. Makanya aku bilang kan cerita ini tuh seru banget, bagus banget, ada banyak pelajaran positif yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah ngirim guna-guna loh, manfaatnya opo, ya kan? Kayak kurang penggawean. Kalau masalah warisan itu, kalau menurut aku pribadi ya, kalau bisa itu dilestarikan. Kalau memang mau dijual, kan semuanya punya bagiannya masing-masing. Ya jual saja bagianmu, jangan ngeriwui bagian saudaramu, ya kan? Apa meneh warisan rek? Duit warisanku panas, cepet entek, percaya. Ya, cepet entek apa maneh kamu mendapatkan warisan itu dengan cara yang salah. Kak suwe. Makanya mending kerja bokong kemeng, awak pegel kabeh, penting kerja duit dhewe. Jadi kalau dimakan itu enak. Soalnya kan uang itu didapatkan tidak menyakiti perasaan siapapun. Bahkan warisan itu bisa memecah belah hubungan persaudaraan, anak dengan orang tua, keluarga satu dengan keluarga yang lain. Bukannya kita ini justru harus menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga. Masa perkara warisan sampai pecah belah, kan lucu ya toh. Bisa kan diobrolin dengan baik-baik, nggak perlu pakai guna-guna. Manfaatnya apa? Hidup adem ayem itu loh salah satu pencapaian semua orang ketika di hari tua. Wis tuwek masuk sampai koyo ngono rek, ya Allah, kak eling umur ta. Kok izin ngono. Aduh, nauzubillah min zalik. Semoga kita dihindarkan dari orang-orang seperti itu dan semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah. Masya Allah Bu Rahma, terima kasih banyak ya Ibu atas ceritanya. Ini cerita bagus banget, aku suka banget. Aku merasa bahwa ceritanya Bu Rahma ini keren. Ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kita bisa belajar banyak dari ceritanya Bu Rahma ini. Dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang benar jahat. Semoga juga kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik, ya, yang berkaitan dengan sihir. Ya, terlepas percaya atau tidak masalah guna-guna, masalah sihir, masalah santet, dan lain sebagainya, aku kembalikan lagi kepada kalian. Tapi kali ini dialami sendiri sama Bu Rahma, dan Bu Rahma juga menyertakan beberapa orang untuk menjadi menjadi saksi untuk kesaksiannya tersebut. Dan Bu Rahma juga melampirkan beberapa dokumen, tapi saat mau aku sertakan kok rasanya kurang etis gitu loh. Setidaknya apa yang aku bawakan ini benar-benar dialami sama narasumber dan itu sudah valid gitu loh. Makanya aku beranggapan bahwa emang cerita-cerita dari narasumber yang masuk ke aku itu benar-benar luar biasa, keren. Aku aja kadang sampai ngebaca cerita-cerita itu sampai kayak, kok bisa ya, kok ada ya, kok
Gitu loh, paham kan kalian? Tapi ya itu yang dialami sama mereka. Jadi begitu mereka cerita sama aku, menurut aku mereka luar biasa. Mereka bisa membagikan ceritanya, membagikan pesan positif yang ada di dalam cerita itu. Makanya aku putuskan untuk membawakan cerita-cerita yang menarik ini di YouTube Black Diary. Jadi buat kalian yang belum support Black Diary, ayo support dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Ya, dengan kalian subscribe channel ini akan membuat aku semakin semangat bikin video dan membuat channel ini makin dikenal oleh banyak orang dan memberikan manfaat positif untuk banyak orang. Ya, hitung-hitung support aku ya bun ya. Plus buat kalian yang nggak mau ketinggalan notifikasi dari aku, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar tahu aku upload videonya kapan. Terus jangan lupa like, lalu share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton ya bun ya. Terus aku juga mau kasih info, sepertinya mulai minggu depan videonya tuh akan tayang di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Senin paling aku isi dengan short dan lain sebagainya. Pokoknya saksikan aja lah di channel aku. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe. Ya udah kalau gitu segitu dulu ya cerita dari Bu Rama. Bu Rama terima kasih banyak ya Bu Rama. Semoga Bu Rama sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula doa yang sama untuk suaminya Bu Rama dan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, belum pamitan dulu nih ya. Jadi aku pamitan dulu ya. Aku Desi pamit undur diri dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.